fungsi kontrol positif dalam sebuah eksperimen. Jadi kita tahu bahwa ketika melakukan eksperimen itu adalah adanya kontrol positif dan juga kontrol negatif. Kontrol positif diberikan itu memiliki tujuan yang berbeda dengan diterapkannya kontrol negatif. Tujuan diberlakukannya kontrol positif adalah untuk memastikan bahwa dalam suatu eksperimen itu yang dilakukan sudah benar dan tidak ada faktor pengganggu. Dalam mekanisme soal ini, dijelaskan bahwa kontrol positifnya dilakukan dengan tidak memberikan anti-mikroorganisme pada cawan Petri kelima. Berarti, ketika tidak diberikan bahan antimikroba atau antibiotik pada cawan Petri kelima, menunjukkan itu nanti akan jadi pembanding bagi cawan Petri yang lain apakah faktor yang mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan bakteri itu benar-benar berasal dari antibiotik yang diberikan atau memang adanya antimikroba lain atau faktor lain yang dapat menghambat pertumbuhan dari suatu mikroorganisme yang telah dibiakkan di situ. Nah, kita tahu bahwa terdapat beberapa faktor yang mengganggu perkembangan dari bakteri. Salah satunya adalah suhu, selain itu juga faktor nutrisi, kemudian paparan cahaya matahari, selanjutnya ada kelembapan udara. Nah, peran dari antimikroorganisme ini adalah untuk menekan mekanisme dari bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini biasanya dapat menimbulkan infeksi bagi manusia yang terpapar. Mekanisme kerja antimikroorganisme sendiri dalam membunuh bakteri meliputi beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menghancurkan atau melisiskan dinding tubuh bakteri patogen. Yang kedua, mengganggu proses reproduksi bakteri dengan mengubah atau memutasi materi genetik bakteri patogen. Selanjutnya, menghentikan sintesis protein dari bakteri patogen. Lalu, antimikroba ini mungkin juga dapat mengalami kegagalan dalam membunuh bakteri. Hal ini karena penggunaan antibiotik di bawah standar, kemudian penggunaan yang terlalu sering, jadi tubuh ini menjadi resisten. Jadi dia tidak mempan diberikan antibiotik. Oleh karena itu dapat menyebabkan antibiotik ini mengalami kegagalan dalam membunuh bakteri atau menghambat mekanisme metabolisme bakteri patogen. Antibiotik sendiri itu memiliki 3 kelompok utama, yaitu ada inhibitor sintesis dinding sel, yaitu ditemukan pada bakteri penisilin. Jadi dia mampu menghambat sintesis dinding sel dari bakteri patogen. Yang kedua ada inhibitor sintesis protein, contohnya aminoglikosida. Dan yang terakhir ada inhibitor transkripsi dan replikasi, mencakup kelompok dari actinomycin D. Nah, itu tadi berkaitan dengan beberapa jenis antibiotik, terutama berkaitan dengan fungsi kontrol positif yang diterapkan dalam sebuah eksperimen. Sekian untuk pembahasan soal kali ini dan terima kasih.